Oke, masih dengan Profesor Kardus. Upgrade dan evolusi teknologi tak akan pernah berhenti. Bagaimana tidak? Karena tiap hari, ribuan lembaga ilmu pengetahuan dan laboratorium eksperimental di seluruh dunia terus bekerja mencari, mempelajari, melakukan observasi, meneliti, agar dapat menemukan dan mengetahui kemungkinan adanya sumber daya langka yang masih terisolasi. Melalui penelitian panjang dan teliti, para ilmuwan akan mencari tahu dan mempelajari sifat-sifat, karakteristik, perilaku, berbagai jenis entitas atau materi yang tersedia di alam. Karena itulah tiap jam ada saja terbitan jurnal-jurnal ilmiah terbaru yang notabene merupakan laporan dari berbagai lembaga eksperimental di dunia. Seperti halnya yang dilakukan oleh sekelompok tim ilmuwan dari Laboratorium Rekayasa Ilmu Material Universitas Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, di mana mereka melamporkan tentang metode terbaru untuk menumbuhkan dan mengembangkan material dengan struktur lapisan tipis kristal oksida yang dapat menghasilkan perilaku spintronik, di mana nantinya material ini digadang-gadang dapat merevolusi konsep perangkat memori komputer generasi mendatang yang lebih kecil, ringkas, fleksibel, cepat, dan tentunya lebih canggih. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah menjelaskan tentang perbedaan dan mekanisme kerja perangkat memori komputer klasik dan komputer kuantum. Untuk lebih jelasnya, link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Seperti yang kita tahu, saat ini komputer dan berbagai perangkat elektronik lainnya umumnya menggunakan dua jenis memori, yakni memori primer dan memori sekunder. Memori primer seperti halnya RAM atau Random Access Memory, juga ROM atau Read Only Memory, merupakan jenis memori primer karena jenis memori ini mekanisme penyimpanannya hanya sementara sebelum kemudian akan diakses dan disuplai langsung ke CPU untuk memproses data. RAM dan ROM memiliki akses sangat cepat sebagai penyedia dan penyuplai data untuk diolah di CPU atau prosesor. Ketika komputer beroperasi, RAM dan ROM disebut sebagai memori volatil karena meskipun mampu menyuplai data sangat cepat, namun saat kehilangan daya atau komputer tiba-tiba mati, informasi data tersebut tidak akan dapat tersimpan secara permanen atau akan hilang. Berbeda dengan jenis memori sekunder yang bersifat non-volatil, seperti halnya hard disk drive, floppy disk, flash disk, dan lain-lain, di mana mereka dapat otomatis menyimpan informasi kita secara permanen meski daya komputasi dimatikan. Tapi jenis memori non-volatil, sistem akses informasinya diketahui sangat lambat dan perlu waktu. Itulah sebabnya saat ini para peneliti ilmu rekayasa material di Universitas Wisconsin-Madison berupa untuk mengembangkan material perangkat memori penyimpanan yang lebih revolusioner yang diharapkan dapat bekerja untuk menyimpan informasi secara permanen layaknya memori non-volatil seperti halnya hard disk, tapi memiliki kemampuan akses datanya sama cepat layaknya memori volatil seperti halnya RAM. Ya, menurut Kepala Tim Eksperimental Profesor Chang Bem Om dari Laboratorium Fisika Material Universitas Wisconsin-Madison saat diwawancarai oleh tim redaksi jurnal Advanced Material. Ia mengungkapkan bahwa timnya berhasil menumbuhkan kristal iridium oksida ultra tipis yang menciptakan keadaan spintronik, di mana mereka berhasil memberikan pengendalian simetri kristal dari bahan dan paduan untuk mengendalikan setiap arah polarisasi spin. Spintronik atau spin elektronik merupakan perilaku putaran atau momentum sudut spin elektron dalam keadaan kuantum yang dapat muncul dari paduan material khusus meski bahan tersebut tidak mendapatkan arus listrik. Berbeda dengan keadaan elektronik umum yang membutuhkan arus listrik untuk sistem elektronifikasi agar keadaan kuantum mereka dapat bekerja. Tapi material yang memiliki spintronik diketahui dapat digunakan untuk menyimpan dan membaca informasi meski tanpa mendapatkan dukungan arus listrik atau hanya dengan arus listrik yang sangat sedikit. Seperti yang kita tahu, dalam perangkat memori konvensional, pulsa elektron dengan muatan listrik positif dan negatif berfungsi
untuk memagnetisasi arah medan magnet untuk merekam dan menyimpan informasi. Tapi, dalam material spintronic, para ilmuwan dapat mengendalikan arah polarisasi spin tanpa melalui magnetisasi eksternal menggunakan pulsa elektron yang bermuatan positif atau negatif, layaknya bahan ferromagnetik yang digunakan pada hard disk. Pada material spintronic yang dikembangkan ini, para ilmuwan diketahui menggunakan metode epitaksi untuk menumbuhkan lapisan tipis kristal hingga memutar orientasi bahan iridium oksida hingga sangat simetris yang dapat menciptakan polarisasi spin searah hanya dengan memberi sedikit sentuhan arus listrik internal. Ya, kemampuan unik inilah yang membuat material spintronic nantinya diharapkan dapat merevolusi teknologi memori penyimpanan di masa depan yang lebih fleksibel, unggul dalam penyimpanan data permanen layaknya hard disk, sekaligus bersifat volatil yang dapat dilakukan untuk mengakses data dengan sangat cepat, seperti halnya pada RAM, meski perangkat komputer akan kehilangan daya. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang material spintronic untuk penyimpanan memori masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi ini Profesor Kardus dari Universitas Wisconsin Madison mengabarkan.